Kemudian pertanyaan, bagaimana Ustadz adanya perubahan kurikulum pelajaran agama di bawah Kemenak, karena kabarnya Menteri Agama sudah menarik 155 buku yang diindikasi sebagai buku menjurus radikal dan diganti dengan pelajaran agama yang santun atau yang moderat. Pak Menteri Agama, para pejabat tinggi Kemenak, tolong nanti dibaca surat Al-Baqarah ayat 85. Panjang sekali, tapi yang esensial adalah afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kalian mempercayai suatu bagian dari kitab dan mengingkari bagian yang lain? Balasan orang yang berbuat demikian ini tidak lain adalah kehinaan, kesengsaraan di dunia, dan pada hari kiamat akan mendapatkan siksa yang sangat berat, dan Allah SWT tidak akan melupakan yang seperti ini. Itu maknanya. Memang ayat ini tertuju pada ahli kitab, pada pemeluk agama yang punya kitab sebelum Al-Quran ini. Tetapi jika ada perilaku umat Islam yang mirip dengan perilaku itu, ya sama hukumnya. Al-Quran, hadis, ajaran Islam ini kafah, totalitas, harus kita ikuti, harus kita pelajari, harus kita ajarkan. Tidak boleh pilih-pilih tebu dalam motif untuk seolah-olah ini tidak boleh diajarkan, yang ini yang baik diajarkan, tidak boleh. Tapi kalau memilihnya karena level sekolah, level pendidikan, iyalah kita bisa memaklumi. Tapi kan ini seolah-olah buku-buku pelajaran agama ini bernarasumber mengambil dalil Al-Quran atau hadis yang dinilai menjurus radikal. Kalau radikal, iya, semua ajaran Islam radikal, fundamental, asasi ajaran Islam radikal, tapi bukan ekstrim, bukan ekstremisme. Jadi saya berharap kepada para pejabat tinggi negara, kalau sudah menyangkut agama harus hati-hati, risikonya lebih tinggi, lebih berat, sehingga jangan sampailah seolah-olah kita lebih pintar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran seluruhnya, juz 1 sampai juz 30, walaupun waktu itu belum ada pembagian juz seperti sekarang, tapi total seluruh Al-Quran diajarkan kepada umatnya. Nabi juga mengajarkan hadis seluruhnya. Para sahabat juga mengikuti, mengamalkan ajaran Islam kafah. Dan Islam itu rahmatan lil alamin seluruhnya. Soal radikal tidak radikal, soal ekstrim tidak ekstrim, bukan Islamnya, tapi pemahamannya. Jadi jangan sampai panjenengan menjadi pejabat yang singkat ini lalu terkesan memutilasi ajaran Islam. Sejujurnya saya sebagai sekretaris Dewan Pembina Yayasan Penguatan Peran Pesantren Indonesia sangat memahami bagaimana respon para kiai pesantren terhadap isu baru ini. Umumnya menolak. Setahu saya menolak, bukan umumnya. Seluruhnya yang pernah komunikasi dengan saya menolak, tidak mau. Karena mereka juga tidak mau dicap sebagai orang yang memutilasi ajaran Islam, tebang pilih ajaran Islam. Bahkan terkesan menyisihkan bagian ajaran Islam tertentu, kemudian mempromosikan bagian yang lain, hanya demi kepentingan politik atau
kepentingan duniawi, jangan sampai. Dan saya yakin siapapun yang menjadi pemimpin tidak ingin kok mendengar ada yang dipimpin tidak taat, tidak ingin. Saya yakin Pak Menteri Agama tidak senang kalau mendengar bahwa para kiai tidak mau patuh dengan keputusan menteri ini. Moga-moga bisa dievaluasi lagi, jangan sampai ada kesan para pejabat ini memutilasi, menyayat-nyayat ajaran Islam. Hidup tidak terlalu lama, apalagi menjadi pejabat juga tidak lama. Jangan sampai kesempatan mendapat amanat lalu membelokkan umat ke jalan yang salah. Nabi kurang santun apa? Nabi kurang luhur apa akhlaknya? Nabi akhlaknya dipuji Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kau Muhammad berakhlak yang sangat agung. Tapi perang berkali-kali. Apakah Nabi radikal? Apakah Nabi ekstremis? Apakah Nabi nakal? Tidak. Ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat perang, ayat-ayat jihad adalah terkait dengan perang dan terkait dengan jihad. Ayat teror tidak ada. Ayat kital memang ada, tapi kital perang sesuai dengan prosedurnya, dengan etika perang. Bahkan berulang kali saya sampaikan, Nabi kalau melepas pasukan itu pesannya 5, jangan kau bunuh orang tua, jangan kau bunuh wanita, jangan kau bunuh anak-anak, jangan bunuh binatang, jangan kau tebangi pohon. Riwayat lain, jangan kau rusak gedung. Artinya memang perang itu beradab, tidak merusak, tidak asal. Itu Islam. Dan catatan sejarah, Islam yang berkuasa hebat itu, yang bisa menggulingkan Romawi dan Persia itu, tidak pernah melakukan holocaust, tidak pernah melaksanakan ethnic cleansing, pembantaian massal, tidak. Dan terjadi perang dunia pertama, perang dunia kedua, bukan Islam. Kolonialisasi bukan Islam. Kalau ada perluasan waktu itu, memang eranya saat itu era ekspansionisme, era perluasan daerah, itu gengsi dan itu prestasi. Jadi sekali lagi, dalam catatan sejarah kemanusiaan sejak Nabi Adam sampai sekarang, umat tauhid, umat yang percaya kepada keesaan Allah SWT, yang beragama Islam, seluruhnya yang bertauhid adalah beragama Islam. Jadi agama itu hanya Islam di sisi Allah SWT. Itu tidak pernah nggarai perang, tidak pernah memulai perang, tidak pernah membuat intrik. Kalaupun pernah terjadi perang, hampir seluruhnya, setahu saya, seingat saya, seluruhnya adalah defensif kalau perang. Tapi kalau perluasan daerah kan bukan, setahu saya tidak pernah terjadi perang malah. Karena perluasan Islam itu sering saya sebutkan bahwa satu umat Islam masuk ke daerah non muslim, kemudian menawarkan satu, mau masuk Islam, kalau mau berarti kalian saudara kami dan kalian melaksanakan ajaran Islam sama dengan kita, berdamai. Tapi kalau tidak mau, ya tidak apa-apa, tidak kami paksa, tapi kalian wajib membayar jizyah sebagai uang jaminan keamanan, keamanan diri, keamanan nyawa, keamanan harta, dan tetap boleh tinggal di situ, tidak diusir, tidak dibantai. Tapi kalau masuk Islam tidak mau, bayar jizyah tidak mau, nah itu baru perang. Dan ini seingat saya dalam sejarah belum pernah terjadi. Entahlah kalau saya lupa, tapi intinya andai kata pun terjadi adalah kasus tertentu, bukan secara umum. Tapi penyanyi bisa melihat kan, siapa yang menjadi penjajah dunia ini? Di Afrika, di Amerika Latin, di Asia, di Indonesia, siapa? Agamanya apa? Islam? Bukan. Ini harus menjadi kesadaran bersama. Juga Kemenak harusnya juga menyadari bahwa Islam secara total adalah agama dari Allah SWT. Udkhulu fis silmi kafah, total, jangan
penggal-penggal, jangan pilih-pilih, jangan mutilasi. Ini himbauan saya, peringatan saya sebagai rakyat biasa. Moga-moga panjenengan masih bisa menerima.